Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Haryani dengan NIM 19052. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 yang terdiri dari 7 orang, yaitu ada Nike Fadila, ada Nelsa Elmirsnita, ada Mita Kamilia, ada saya sendiri, ada Yasinta Maulana, ada Nanang, dan yang terakhir yaitu Vanessa Axelia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi kami yaitu hipnotik, sedatif, dan stimulansia. Baiklah, materinya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang hipnotik, sedatif, dan stimulansia. Yang pertama, definisi hipnotik dan sedatif. Yang kedua, mekanisme kerja dan pembagian hipnotik dan sedatif. Yang ketiga, sediaan yang beredar. Yang keempat, pengertian dan mekanisme kerja stimulansia. Yang kelima, pembagian serta sediaan yang beredar. Baiklah, saya Nike Fadila akan menjelaskan tentang hipnotik dan sedatif. Yang pertama, definisi hipnotik dan sedatif. Hipnotik dan sedatif adalah obat depresan susunan saraf pusat yang tidak selektif. Efeknya mulai dari ringan sampai berat, seperti hilangnya kesadaran, anestesi, koma, dan bahkan hingga mati. Sedatif digunakan untuk pengobatan cemas, sedangkan hipnotik digunakan untuk pengobatan insomnia. Ada yang berfungsi sebagai antikonsultan, yaitu clorazepam, diazepam, dan fenobarbital. Hipnotik digunakan untuk pengobatan gangguan tidur seperti insomnia, sedangkan sedatif adalah senyawa yang menimbulkan sedasi, yaitu suatu keadaan yang terjadi akibat hilangnya kesadaran atau kepekaan terhadap rangsangan dari luar karena adanya penekanan sistem saraf pusat yang ringan. Dalam dosis besar, sedatif digunakan sebagai hipnotik, yaitu yang dapat menyebabkan tidur pulas. Sedatif digunakan untuk menekan kecemasan yang diakibatkan oleh ketegangan emosi dan tekanan kronik yang diakibatkan oleh penyakit dan faktor sosiologis, untuk menunjang pengobatan hipertensi, untuk mengontrol kejang, dan untuk menunjang efek anestesi sistemik. Sedatif mengadakan potensial dengan obat analgesik dan obat penekan sistem saraf pusat yang lain. Efek samping yang umum golongan sedatif hipnotik yaitu mengantuk dan perasaan tidak enak waktu bangun. Kelebihan dosis dapat mengakibatkan koma dan kematian yang terjadi karena depresi pusat medula yang vital di otak. Pengobatan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan toleransi dan ketergantungan fisik. Beberapa golongan obat hipnotik dan sedatif, yaitu khususnya golongan benzodiazepam yang diindikasikan juga sebagai pelemas otot, anti epilepsi, anti cemas, dan juga digunakan sebagai pengindukasi anestesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelsa Elmirsnita, NIM 19077. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang mekanisme kerja obat sedatif hipnotik. Obat sedatif hipnotik menimbulkan rangkaian efek depresan sistem saraf pusat, mulai dari sedasi ringan, meredakan anestesi, dan koma. Efek sedatif ini timbul dari reseptor aksi GABA. Pembagian dari obat sedatif hipnotik ini yaitu ada benzodiazepin, barbiturat, turunan kloral, glutetimid, metiprolon, metaqualon, paraldehid. Sediaan yang beredar yaitu yang pertama ada golongan benzodiazepin. Yang pertama ada alprazolam. Alprazolam ini nama dagangnya Zana, indikasinya untuk meredakan anestesi ringan dalam jangka pendek. Kontraindikasinya yaitu glaukoma sudut sempit akut. Efek sampingnya mengantuk, pusing, dan penglihatan kabur. Dosisnya 0,5 sampai 1 mg. Aturan pakainya yaitu 1 sampai 3 kali sehari. Yang kedua yaitu ada lorazepam. Nama dagangnya ada merlopam. Kontraindikasinya sama, yaitu untuk mengatasi anestesi jangka pendek yang berhubungan dengan depresan. Kontraindikasinya yaitu hipersensitif, glaukoma, pernapasan yang berat. Efek sampingnya yaitu mengantuk, sedikit pusing, dan perasaan lesu atau lemas. Dosisnya 2 mg. Ini adalah lorazepam yang memiliki nama dagang merlopam. Indikasinya pengobatan jangka pendek, gejala ansietas yang berhubungan dengan depresi. Kontraindikasinya hipersensitif, glaukoma, kekurangan pernapasan yang berat.
serta memiliki efek samping mengantuk diikuti pusing dan perasaan lemah lesu, di mana dosisnya 2 mg. Selanjutnya ada fenobarbital dengan nama dagang pental, indikasi mengurangi kejang, efek sampingnya pusing, ngantuk, sakit kepala dan mual, serta dosisnya 30-120 mg. Lalu selanjutnya ada golongan kloral yang berindikasi untuk penenang sebelum operasi. Lalu efek sampingnya ruam kulit atau gatal-gatal yang memiliki dosis 200 mg 3 kali sehari. Selanjutnya ada ketamin yang indikasinya untuk mengatasi anestesi. Efek sampingnya ngantuk, mual, muntah, tidak nafsu makan dan memiliki dosis 6,5 mg per kilogram berat badan. Golongan ini memiliki aturan pakai, yaitu golongan obat hipnotik dan sedatif bila digunakan dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau bersifat amnesia. Pengertian stimulan. Stimulansia adalah obat-obatan psikotropika yang bekerja dengan menstimulasi sistem saraf simpatik dengan melalui pengendalian pusat-pusat di hipotalamus. Stimulan dapat berupa kafein pada teh, kopi, dan cola, nikotin pada rokok, amfetamin, dan kokain. Obat-obatan psikotropika 5 adalah suatu zat atau jenis obat yang diproduksi baik secara alamiah maupun sintetis dan bukan narkotika yang dapat menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku. Berdasarkan efek fisiologisnya, obat psikotropika dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Stimulan. Stimulan bekerja dengan menstimulasi sistem saraf simpatik dengan melalui pengendalian pusat-pusat di hipotalamus, pemblokan sel-sel hambatan syaraf dan rangsangan langsung pada syaraf. 2. Depresan. Depresan adalah obat yang menghambat fungsi sistem saraf pusat dan merupakan salah satu obat yang paling banyak digunakan di dunia. 3. Halusinogen. Halusinogen adalah jenis psikotropika yang dapat menimbulkan efek perasaan, pikiran, dan seringkali menciptakan daya pandang berbeda sehingga seluruh perasaan dapat terganggu. Pembagian stimulan yaitu ada 3. 1. Kafeina, terdapat pada kopi, teh, dan berbagai minuman ringan seperti Coca-Cola. Kedua jenis stimulan ini dapat merangsang otak, dalam dosis kecil dapat menghilangkan rasa kantuk dan menurunkan kebutuhan istirahat, sedangkan dalam dosis besar dapat menimbulkan kelelahan dan depresi. 2. Mahasiswa ketika akan menghadapi ujian untuk mencegah kantuk. Pemakaian yang berlebihan dapat menyebabkan reaksi psikotik. Kelelahan yang berlebihan dapat mengakibatkan hilangnya kemampuan berpikir, menurunnya konsentrasi, menimbulkan halusinasi, penglihatan dan pendengaran, serta menimbulkan sikap curiga yang berlebihan. Contohnya sama seperti kafeina. 3. Strychnia. Mekanisme kerjanya melemahkan efek penghambat normal pada sistem tulang belakang. Strychnia merupakan racun yang mampu menimbulkan kekejangan yang khas. Akan melanjutkan materi yaitu sediaan yang beredar, yaitu seperti kafein. Nama dagang kafein tersebut yaitu ada Sativ, Nodas, dan Sifarin. Kafein ini skala stimulan dan stimulan respirasi. Obat lain yang termasuk stimulan yaitu ada amfetamin, amfetamin polistirek, metamfetamin, dan fentermin. Dosis kafein yaitu untuk kantuk pada orang dewasa yaitu 100-200 mg oral, tidak lebih sering dari 3-4 jam, hanya untuk sesekali, bukan untuk pengganti tidur. Dan untuk kantuk pada pasien anak-anak yaitu 100-200 mg, tidak lebih sering dari 3-4 jam sesekali, hanya untuk sesekali, bukan untuk pengganti tidur. Selanjutnya yaitu bentuk dan sediaan. Bentuk dan sediaan kafein yaitu ada larutan injeksi yaitu 20 mg per mililiter, ada larutan oral 20 mg per mililiter, ada tablet 200 mg, ada kapsul 200 mg, dan ada tablet hisap 75 gram. Dan untuk efek samping dari kafein tersebut yaitu ada insomnia, gugup, gelisah, tremor, palpitasi, mual, muntah, diare, ingusan, depresi, kelelahan, sakit kepala, dan selanjutnya yaitu dapat kita ketahui dan kita perhatikan dalam mengonsumsi kafein yaitu kafein tersebut dapat meningkatkan keparahan penyakit fibrokistik payudara.
Yang kedua yaitu meningkatkan risiko kanker kantong kemih, ovarium, usus dan pankreas. Dan hati-hati pada pasien dengan riwayat gangguan hati dan ginjal. Hindari penggunaan pada gejala palpitasi dan lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang epedrin. Epedrin yaitu memiliki khasiat untuk mengatasi gejala flu seperti pilek, hidung tersumbat, alergi, dan pembengkakan pada saluran pernapasan serta ispa. Di mana epedrin ini memiliki nama dagang seperti bronchite formatene. Dosis epedrin ini pada dewasa dan anak-anak berbeda. Pada dewasa, epedrin diberikan sebanyak 15-60 mg 3 kali sehari. Yang diberikan epedrin sulfat sebanyak 12,5 sampai 25 mg setiap 4 jam. Dosis maksimal epedrin yaitu 150 mg per hari. Pada anak-anak usia 1-5 tahun diberikan epedrin sebanyak 15 mg 3 kali sehari. Sedangkan anak 6-12 tahun diberikan epedrin HCl sebanyak 30 mg 3 kali sehari. Sedangkan anak-anak di usia di atas 12 tahun sama dengan dosis dewasa. Namun pada lansia, setengah dari dosis dewasa dengan interval konsumsi sama dengan dosis dewasa. Epedrin ini memiliki efek samping, di mana kita ketahui efek samping yang pertama adalah seperti mual, muntah, sakit kepala. Adapun epedrin, efek samping yang lebih serius seperti tekanan darah tinggi, jantung berdebar, kejang, kematian. Epedrin ini memiliki efek samping yang sangat berbahaya jika dikonsumsi berlebihan karena dapat menimbulkan overdosis. Adapun indikasi dan kontraindikasi yaitu kita bahas dulu tentang indikasinya, di mana indikasinya epedrin adalah untuk bronkospasme akut, hidung tersumbat, dan hipertensi yang disebabkan oleh anestesi spinal atau epidural. Adapun kontraindikasi epedrin yaitu sebaliknya tidak digunakan dengan antidepresan tertentu, yaitu dengan singkatan NDRI, karena bisa meningkatkan resiko akibat kadar norepinephrine yang berlebih. Baiklah, berhubung materi kelompok 4 yaitu hipnotik, sedatif, dan stimulansia sudah dijelaskan oleh masing-masing teman saya. Jika ada salah kata, saya dan teman saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.